Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini sedikit bubuk rambutnya ya karena saya habis hujan-hujanan dan naik sepeda motor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang sedikit konstruksi truk krodong atau truk lintas Sumatera, tapi ini bukan truknya ya, melainkan krodongnya, karena ada beberapa dari penonton yang bertanya-tanya, coba dong dibuatin video tentang konstruksi krodong dari. Nah, karena ada beberapa dari penonton yang merequest atau meminta saya untuk membuat konstruksi dari truk krodong ya. Kalau untuk di episode sebelumnya saya sudah membuat video tentang konstruksi bak untuk krodong yang lebih efisien. Nah, ini di belakang saya sudah ada konstruksi krodong sebelum dipasang atau dinaikkan ke atas bak yang akan digunakan. Nah, nih. Nah, untuk kesempatan kali ini sebenarnya dulu pernah ada kesempatan waktu pas pembuatan krodong Sikitmir ya. Tapi karena posisi waktu pas Sikitmir pembuatan krodong saya sedang berangkat, jadi saya tidak bisa mereview konstruksinya. Nah, ini nih. Kita mulai dari besi-besinya paling atas. Ini konstruksi krodongnya ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita pesen di Magelang itu sudah bisa untuk langsung naik ke atas, tidak perlu membuat sendiri. Tapi ini karena mungkin mencari mencari konstruksi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si pengendara atau si sopirnya sendiri. Makanya ini dibikin sendiri dengan besinya, yaitu di roll ya. Ini di roll ini. Ada beberapa yang menggunakan pipa dan ada beberapa yang di roll. Pipa itu berarti menggunakan keni ya, atau pipa letter L. Ada juga ini, kalau ini cuman ini di roll. Ada yang menggunakan kayak keni seret itu ada yang dipipihkan agar bisa nekuk ada, tapi kalau ini kebetulan ini di roll ini pemirsa ya. Nah, ini untuk krodong model sekarang beda dengan krodong model terdahulu ya. Ini bagian depan, kalau bagian belakang ada di sana, ini bagian depan. Kalau dulu itu sini bisa dibuka, tapi sekarang sudah dipaten, hanya disisakan sedikit. Nah, ini kalau dulu ini bisa dibuka, tapi kalau untuk model sekarang rata-rata sudah ditutup semua. Saya dulu sempat membawa krodong dulu di sekitaran 3 tahun yang lalu ya, itu masih bisa dibuka, tapi untuk sekarang sudah ditutup semua, sudah dipaten. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pencurian atau apa pas waktu kayak kita berhenti di mana atau seperti apalah, pokoknya seperti itu ya. Nah, ini untuk yang atas ini nanti akan dikasih lembaran-lembaran bambu yang sudah dibikin tipis-tipis, sekitar lebarnya paling 2 jari ya. Nah, ini ditaruh di atas, itu gunanya agar tidak terpalnya itu tidak ambles ke dalam. Jadi untuk glogoran atau bantalan sebelum dipasang terpal karetnya. Nanti juga sebelum dipasang terpal karet itu sudah akan dipasang terpal plastik terlebih dahulu, yaitu terpal plastiknya. Nah, ini akan kita pasang terpal plastik. Untuk tinggi krodongnya sendiri ini yaitu 80 cm, karena untuk ukuran baknya sudah 185. Jadi untuk tinggi krodongnya itu 80 cm saja itu sudah cukup ya. Kalau untuk ukuran baknya 175 atau 170 itu rata-rata tinggi krodongnya 1 meter. Jadi kalau total lepasnya, kalau 185 ditambah 85 berarti berapa itu? 270 ya. Totalnya sekitar 270. Masih tinggian tajuknya si Dawuk. Karena saya juga mengikuti konstruksi baknya yang memang tinggi, kalau dipasang ajuk pendek itu kelihatan kurang pas atau kurang sespan ya. Nah, ini kita sudah di atasnya, di bagian atas. Sekarang kita bagian belakang. Nah, ini bagian belakang ini nanti dikasih engsel. Ini belum selesai total ya. Ini belum selesai total. Nah, tapi ini engselnya sedikit mantap nih. Ini model bukakannya ini ke atas thread. Nah,
model bukakannya ke atas ini. Model bukakannya ke atas, kalau biasanya ada yang ke samping, tapi ini ke atas. Kalau ke atas ini lebih efisien karena di waktu pas bongkar dia tidak begitu makan tempat ya. Makanya ini dibikin ke atas. Kalau rata-rata kan bukakan pintunya, sistem buka pintunya itu ke samping. Nah ini untuk omlehan ini dibikin ke atas, jadi lebih efisien ya, tidak begitu memakan tempat. Dilihat nih remisnya, set. Nah ini ke atas. Ini nanti atasnya dikasih bambu, terus ditutup terpal plastik. Nah setelah ditutup terpal plastik, kemudian baru terpal yang kalau menurut saya itu terpal karet ya, itu memang tahan panas. Jadi dia tidak kayak terpal kain yang saya pakai, walaupun kena panas dia tetap tidak jadi lembek, dan waktu kena dingin dia juga tidak menjadi kaku. Jadi dia tetap apa ya, utuh untuk bentuk-bentuknya. Nah untuk rangka depannya, rangka bawah yang bagian depan ini memang tidak dibikin rata ya, karena untuk baknya sendiri itu tidak rata ya atas. Nah ada benjolan atau setutan menggunakan pipa, jadi untuk sininya juga dibikin tidak rata seperti itu. Ada beberapa yang memang dibikin rata. Kalau untuk konstruksi baknya itu tidak ada setutan atas, jadi ini dibikin rata. Tapi karena ini ada setutan baknya, untuk atasnya ada setutan baknya, makanya ini dibikin ada lekukannya ya, biar nanti span. Nah ini nanti ini dapatnya di pipa yang ada di atas bak itu. Nah di pipa yang ada di atas bak itu nanti dibaut, jadi dibor dulu, karena ini sudah dikasih tempat untuk pemasangan bautnya seperti itu remisnya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, ada 5 tempat untuk bautnya, bisa dilihat. Ini konstruksi menurut salah satu sopir prodom senior yang ada di Alas Roban, yaitu Om Lehan, dan rata-rata juga di daerahnya Om Lehan itu atau di area SDC ya, yang mana di sana banyak sopir-sopir prodom memang lebih seneng membuat konstruksinya itu sendiri, jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sopir-sopir tersebut. Oke, ini mungkin tidak begitu lama ya saya membuat reviewnya, karena nanti kalau sudah dipasang baru nanti akan saya kasih lihat. Tapi remisnya juga sudah sering lihat, kayak di Sikit Mir dan juga di truk prodom yang lainnya kan sudah sering lihat ya. Sudah nampak kan remisnya. Ini juga dibikin sedikit lentur, karena kalau lentur itu dia berarti dia ngembat. Kalau dia dibikin begitu apa ya, kayak dibikin terlalu kaku, jadi dia nggak ada lentur-lenturnya. Di waktu muatannya tinggi sampai atas ini dia nggak ngembat, karena dia teksturnya kaku ya, dan itu tidak enak waktu di bawah, atau truknya itu di bawah tidak ada luwes-luwesnya. Makanya ini dibikin sedikit agak lentur-lentur sedikit, atau konstruksi pipanya itu tidak menggunakan pipa yang tebal-tebal banget dan gede-gede banget, makanya agar masih ada tingkat kelenturannya. Jadi konstruksi itu sebuat-buatnya tapi harus dibikin ada lentur-lenturnya ya, biar waktu dibawa kayak pas jalan tikungan, jalan miring itu dia baliknya itu enak, bukan tidak kayak gini tapi masih seperti ini jadi lentur. Pokoknya susah untuk menyampaikannya, tapi mungkin remisnya juga sudah tahu lah seperti itu, karena saya juga bingung untuk penyampaiannya ya. Ini bisa dilihat pemirsa, ini kan dipasang di truk sana. Nah sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di episode melihat atau mempelajari konstruksi prodong yang akan dipasang di bak truk untuk digunakan lintas Sumatera. Oke, apabila ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar, dan yang pasti jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Bohlawuk. Dan saya doakan untuk pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, semoga diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Apabila saya ada salah kata saya mohon maaf, dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Okem, dan okem.